Min Rahman Uno, wanita kelahiran Indramayu tanggal 23 Mei tahun 1941 ini dikenal sebagai seorang tokoh Indonesia di bidang pendidikan. Beragam penghargaan telah diberikan kepada wanita yang kerap disapa Min Uno ini atas jasanya di bidang pendidikan. Min Uno juga seorang penulis yang produktif. Ia sudah beberapa kali membuat buku-buku tentang etiket atau tata krama yang membuatnya menjadi sosok yang inspiratif. Di usianya yang sudah menginjak 79 tahun, Min Uno terus ingin belajar hal-hal yang baru karena menurutnya belajar adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang hingga akhir hayat. Halo, jumpa lagi di VVIP bersama saya Timothy Marbun. Tamu VVIP kali ini adalah seorang tokoh perempuan yang inspiratif, yang sangat peduli dengan dunia pendidikan, dan mungkin banyak yang mengenalnya karena lekat juga dengan wirausaha dan juga lekat dengan politik. Mungkin dari anaknya yang juga sempat maju dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Ibu Min Uno. Saya sudah ada di Nur Corner, ini salah satu tempat di mana Ibu Min sering beraktivitas. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenal lebih jauh seorang Ibu Min Uno. Jadi saya sekarang sudah duduk di ruang tamu sih, tapi bukan di rumahnya. Ini ternyata salah satu tempat yang di mana Bu Min ini sering datang karena ada markas yayasan di sini, ada tempat makannya juga tampaknya nih kayaknya. Kayaknya kita bisa numpang makan di sini juga. Wah, tuh kan ketahuan sama Bu Min. Bu Min, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Min. Sehat, Bu Min? Ya, ternyata kerenan orangnya ya. Ibu Min? Iya, itu. Saya, Bu. Waduh, saya jadi pengen diwawancara kalau begini caranya. Bu Min, masih segar sekali loh. Tiap hari aktivitas atau gimana, Bu? Ya, tiap hari kita harus bernafas dengan baik dan benar. Ya, jadi spesifik bernafas berarti memang Ibu Min setiap hari melatih pernafasan kah? Oh gitu. Latihan. Jadi pagi hari bangun seperti kalau kita mau ke kantor, aktivitasnya sama. Udah mandi, cuman kecuali bedanya nggak pakai bulu mata palsu. Oh gitu. Jadi maksudnya walaupun pandemi nggak kemana-mana, persiapannya sama? Tetap sama. Ya, jadi pakaian yang benar. Jadi nggak boleh tuh pakai daster, itu nggak boleh. Seharian di rumah pakai daster nggak ada cerita tuh Bu Min begitu ya. Kalau kita pakai daster, kita merasa kepengen tidur lagi. Nah, jadi motivasi itu yang harus kita timbulkan dan terus terang it will inspire others. Jadi orang di rumah juga terinspirasi. Oh iya ya, ibu gua udah mandi. Iya, masa saya enggak gitu kan, pasti mikirnya gitu. Kalau Mas Timothy kan belum. Oh iya, kok tahu sih, Bu? Saya bekerja dari pagi, Bu, jadi belum sempat mandi lagi habis kerja dari pagi. Cari uang. Cari uang, betul. Tapi Ibu akan tetap rapi walaupun sudah tahu seharian ini acaranya di rumah aja gitu, nggak ketemu siapa-siapa juga. Dan pasti di rumah, kemana? Karena tidak boleh keluar pagar. Yang jagain siapa? Yang keras sama ibu-ibu nggak boleh ke rumah. Security itu khusus. Tapi kan security kerja buat ibu. Kalau ibu bilang jangan ini ya nggak apa-apa kali. Security kebetulan dipasang security-nya punya Mas Indra dan Mas Sandi. Oh, anak-anak nih. Anak-anak. Jadi mereka yang kontrol. Mama kemana ya? Gitu. Setiap hari, Bu? Tiap hari. Jadi sekarang lapornya ke anak ya, ibu kalau mau kemana-mana gitu, nggak boleh keluar. Tapi apapun kita harus merasa bahagia dan selalu ya diterima dengan rasa yang sangat bersyukur. Udah bisa bernafas daripada masuk rumah sakit. Nafas aja susah. Susah. Iya benar loh. Nggak dijual nafasnya. Nggak dijual, benar. Saya setuju bahwa kadang-kadang kita kan merasa bosan ya Bu ya, bosan. Aduh nggak bisa kemana-mana, nggak ada tempat liburan, nggak bisa keluar kota, nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi merasa bahwa pandemi ini tuh bikin susah banget gitu. Padahal di sisi lain kita nafasnya lancar aja udah harus disyukurin banget kan sebenarnya. Kalau kita sendiri yang sakit ya itu risiko. Tapi kalau orang lain kasihan. Gara-gara kita gitu, kita susah
untuk memahami bagaimana kadang-kadang itu tadi mengganggu juga. Oh, saya pakai masker suka ngos-ngosan. Tapi kita harus sadari bahwa itu kebutuhan, bukan sesuatu yang hanya sekedar hiasan gitu atau aksesoris gitu, Bu. Ya, cuman kalau pakai masker kalau makan dicopot dulu. Ya harus sih, Bu, kalau begitu. Saya juga agak bingung makannya kalau maskernya nggak dicopot, Bu Min. Saya baru tahu loh, Bu Min ternyata orangnya suka bercanda. Saya pikir tuh seorang seorang yang menjadi figur di dunia pendidikan, wirausaha begitu. Ternyata suka bercanda ternyata, Bu Min. Dari dulu memang sering bercanda atau Enggak, menikmati. menikmati? Saya mohon maaf ya, bukan menikmati Mas Timothy, tapi menikmati adik-adik saya yang sedang bekerja keras. Oke. Ya, lihat dong muka-mukanya. Kayaknya kurang bahagia ya. Oke, mereka biasa setiap bulan ada tugas keluar kota, sekarang nggak ada, Bu. Jadi bosan juga di Jakarta mungkin. Nggak Tapi saya apa-apa. yakin dalam hati bahagia kok, Bu. Bahagia ya, bahagia kan ketemu ibu. Tuh, ngangguk ya. Iya. Untuk catatan semuanya ngangguk gitu ya. Jadi untuk menikmati suasana itu atau bagian dari mekanisme untuk menghibur diri juga dengan bercanda. Ini sama semua orang begitu, Bu Min? Iya, jadi kan gini, kalau di rumah kita diem, terus kita jengkel, kita marah-marah, kasihan dong orang yang di rumah. Pak Uno ya, kebetulan Pak Uno kan orang Gorontalo, orangnya pendiam. Tapi sekarang karena saya di rumah cerewet sekali, dia agak termotivasi untuk bicara. Jadi lumayan. Jadi dia menjadi sedikit seperti orang. Kok sedikit? Memang selama ini Ibu sama siapa kalau bukan sama orang, Ibu? Tapi lebih cair sama Ibu juga. Iya, jadi ada lebih kedekatan, lebih ada komunikasi, lebih bisa berinteraksi. Dan di rumah itu sekarang, oh iya saya dikasih buku bacaan tentang digital sama Mas Sandi. Nah ini adalah saya belajar jadinya, oh iya ya dulu kan kita gaptek ya, sekarang saya agak lumayan sedikit gitu loh. Jadi Mas Sandi yang mendorong Ibu lebih digital? Ya karena dia capek. Kenapa? Saya tiap menit tanya, Mas ini gimana Mas, ini gimana? Wifi kok nggak nyambung gitu-gitu ya? Nanyanya ke Sandiaga Uno loh. Seakan-akan seorang Sandiaga Uno kurang banyak urusannya gitu ya. Masih ditanya wifi-nya kok nggak nyambung. Kok WhatsApp saya nih nggak bisa connect, kok saya nggak bisa kirim foto gitu-gitu Bu nanyanya. Iya, jadi itu yang membuat kita jadi bahagia. Jadi akhirnya ketawa-ketawa sendiri. Oh ternyata ya kasihan juga ya ibu saya jadul gitu loh. Tapi wajar kok Bu, maksudnya ini kan kita semua lagi peralihan ke digital. Nanti saya mau tahu juga Bu sebenarnya, Ibu sebagai seorang yang mengkampanyekan sikap dan etiket begitu yang baik begitu. Nah itu kan peralihan ke digital itu juga menarik tuh. Bagaimana kita berubah pada saat kita masuk ke dunia internet dan sosial media. Tapi nanti lebih banyak. Saya mau tahu lebih banyak dulu soal Nur Corner ini, tempat saya berada saat ini. Oh iya. Ini apa Bu sebenarnya? Ya ini adalah gini, Mas Andi sama Ibu Nur, istrinya. Jadi kasihan kan mereka itu UMKM nggak bisa jualan. Dan berarti kan mereka kehilangan nafkah. Nah kemudian mereka berinisiatif, Mas Andi dan Ibu Nur membuat penampungan. Tapi makanan yang ditampung di sini misalnya makanan camilan dan segala macam itu sudah melalui seleksi sangat ketat. Kalau di lukisan kan ada kurator. Nah, di sini juga pakai kurator makanan. Saya mau dong Bu jadi kurator cemilan. Kok rasanya enak ya jadi kurator cemilan. Kurang manis. Gula merahnya kurang banyak gitu. Kayaknya enak gitu. Jadi dari sisi kebersihan, dari sisi semuanya dilihat. Gitu. Iya. Jadi sambil memberikan pembimbingan kepada UMKM untuk naik kelas. Jadi Ibu sendiri kesibukannya selama pandemi karena nggak bisa keluar rumah bagaimana Bu? Tertunda kah atau bagaimana? Apanya? Karena pandemi kan nggak bisa keluar rumah nih. Mungkin Ibu sering ketemu orang biasanya akhirnya nggak bisa. Nah ini yang jadi sekarang kan tadinya offline, sekarang jadi online. Kita mau ke rumah nggak sih? Boleh ke rumah. Nanti, deket sini ya Bu? Nanti besok kali ya. Jangan besok Ibu. Sekarang besok ya. takutnya saya ganggu Bu Min lagi. Saya harus ganti baju lagi dong kalau gitu besok.
Kita berhenti bicara dulu. Kita jeda sebentar maksudnya. Kita ke rumah Ibu yuk. Boleh, Bu? Kita ke rumah Ibu Minuno sesaat lagi. Tetap di VVIP. Oke, kita sudah tiba di rumah Ibu Min. Asri banget loh Ibu. Aduh, masa sih? Ini di tengah kota sebenarnya, tapi seperti sudah ke Bogor, saya rasanya saking rindangnya. Ini selera Bu Min atau siapa nih yang senangnya dari depan rumah sudah hijau? Oke, mau tahu? Mau tahu? Oke. Kalau enggak saya nggak nanya dong Bu kalau nggak mau tahu. Bu. Oh iya ya, lupa ya ternyata. Jadi kenapa rumah ini rindang? Ah, Karena waktu permulaan saya kawin tahun 65, Oke. saya dibawa ke ini di Dumai. 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 Dumai itu hutan, Oh iya. hutan belantara. Apalagi tahun 65. Iya. Nah, ini semua tanaman nih dari hutan nih. Pohon-pohonnya saya juga nggak tahu pohon apa, saya bawa. Oke. Terus kita waktu pindah ke Jakarta, kita tanam. Tahun berapa tuh berarti? Pindah ke Jakarta. 70-an ya? Iya, tapi ini kita udah 2 kali pindah. Oh. Jadi yang pertama di tempat Jalan Wijaya, yang ini di Galuh. Oke. Ya, kemudian ditanam dan sekarang sudah menjadi pohon yang seperti sekali. di hutan. Di hutan. Ini berarti pohon paling besar di sini. Ini benihnya Ibu bawa sendiri? Bukan benih. Oh sudah berbentuk pohon? Pohon. Itu Ibu bawa sendiri dari kecil sekali dong pohon ini? Iya, Wow. sangat kecil sekali sehingga sekarang semua orang ketakutan kalau lewat sini. Kenapa? Takut. Oh, Biasa. tapi kan ini kan dipangkas-pangkas terus ya Bu? Iya, ya? dipangkas terus, biar tapi nggak roboh. justru ini yang membuat saya betah di sini. Kenapa tuh? Ya, Asri. karena merasa seperti waktu saya ada di hutan. Karena waktu ada di hutan itu banyak monyet, banyak burung. Makanya saya sekarang suka Pelihara sekali. burung juga. Pelihara Tapi nggak burung pelihara juga. monyet kan Bu? Enggak, dulu piara monyet. Oh, sempet Tapi juga. kemudian dia sakit. Setelah itu saya nggak mau lagi. Oh, kasihan soalnya. Iya. Kita masuk ke dalam ya Bu ya? Oh, boleh? Mau lihat dalamnya Oh, apakah seasri atau seunik luarnya. Oke, silakan deh, Terima kasih Bu. Izin saya masuk dulu. Jangan. Oke, Mas Timothy, silakan Ini duduk. rumah penuh dengan koleksinya Ibu Min. Iya, mohon maaf, Ya. hati-hati berjalan. Banyak barang antik ternyata. Wow, Bu Min, ini saya tadi udah sempat lihat-lihat sedikit rumahnya. Iya. Saya nggak ngerti Bu Min ini koleksi apa karena banyak banget koleksinya kayaknya. Satu dari kendi aja udah banyak koleksinya. Ini kalau saya bilangnya piring bakmi ya. Saya suka bakmi tapi suka sekali bakmi tapi saya nggak koleksi piringnya gitu. Ternyata Bu Min koleksi. Jadi Iya. ini saya angkat sedikit. Iya. Ini dari mana Bu Min? Seperti tampak tua sekali. Iya. Jadi saya kecuali koleksi teman, sahabat. Oke. Ya, saya juga senang sekali mengkoleksi barang-barang yang mempunyai nilai historis. Oh, Jadi oke. kan dulu saya tinggal di daerah Riau. Di daerah Riau itu kan ada ceritanya kapal yang Sejarah, tenggelam ya, dan semua. Dan kemudian saya tinggal itu di daerah kecil yaitu di Dumai. Nah, di Dumai itu kalau kita kepengen barter ya. Ya, kita punya beras ya. Terus di situ ada tukang jualan lewat ya. Dia bawa ya barang-barang antik Keperluan rumah ini. tangga. Oh, barang antik bawanya. Iya, Oh, oke. karena dia dari pedalaman. Ada suku Sakai, itu tahun 65. Belum lahir kan? Belum. Belum, iya. Belum. Baru ibu saya yang lahir waktu itu. Saya belum. Makanya saya itu dari kecil ya, dari orang tua saya suka banget dengan barang-barang yang Antik. punya nilai historis
Jadi ini persoalannya nanti kalau kita nggak punya uang bisa dijual. Ini udah siap jadi sih. semacam investasi. Oke, jadi Ibu, saya tadi mau bacain. Sebenarnya ini kan seperti mangkok. Iya. Dan ternyata ini semua dilabelin ya, Bu ya? Dilabelin. Agar Ibu ingat ya. Jadi kalau ada yang ngambil Ketahuan. Ibu nyindir saya sebenarnya maksudnya. Untung saya nggak botas, jadi Ibu nggak terlalu curiga sama saya. Ini Chinese ware dari Yuan Dynasty abad 13. Iya. Oke, ini salah satu. Yang lainnya saya coba lihat lagi. Ada kendi. Di kendi ini bahkan sampai udah ada tempel-tempel seperti dari laut ya, Bu ya? Iya, Jadi itu dari laut. Iya, makanya sudah mulai ada karang-karang. Karang-karang. Ini dari Kamboja abad ke-15 ini ya. Nggak tahu harganya berapa, saya nggak mau nanya juga nggak enak. Takut disuruh beli saya. Karena di sini bukan tukang jualan. Kalau perlu aja baru dijual. Tuh banyak sekali loh ini. Iya. Ada karang-karang nih. Kalau ini apalagi nih? Yuan Dynasty juga abad ke-13. Nyarinya gimana, Bu, barang-barang ini? Ya, kan di sini juga saya punya teman-teman yang punya toko-toko antik. Jadi kita suka tukar-tukeran, saya suka beli. Saya sukanya itu barang-barang yang sangat unik dan agak tidak ini. Kalau orang kan sukanya yang rata. Sempurna gitu maksudnya. Kalau saya yang agak ya meleot-meleot lah. Meleot. Kalau yang nggak ngerti meleot, nah ini meleot ini namanya. Emang dicari meleotnya ternyata sama Bu Min. Jadi hobi yang dari kecil kebiasaan seneng barter barang antik berlanjut sampai sekarang. Kalau saya boleh tanya, misalkan salah satu dari piring ini bisa habis berapa tuh Bu belinya? Beli itu kalau beli itu kan uang. Ini enggak, harus belinya pakai hati. Ya, jadi pakai hati. Kalau orang mau ngasih sama saya, itu biasanya akhirnya dia bilang buat Bu Min aja. Jadi nggak semuanya harus beli gitu. Enggak. Makanya itu harus punya hati yang baik seperti saya. Jadi kalau hati Bu Min sekarang mengatakan kasih buat Timothy aja, yang mana, Bu? Mungkin ini ya, ini piring burung. Piring burung saya bisa beli, itu pasar burung deket, Ibu. Gak tahu jauh dari sini ada pasar burung. Tapi menarik loh, jadi banyak teman-teman Ibu yang sudah tahu Ibu Min suka mengumpulkan, akhirnya justru ngasih ke Bu Min. Tapi menurut saya salah satu alasan teman-teman Bu Min seneng ngasih, karena tampaknya dirawat sekali. Ini rapi sekali kalau saya lihat seluruh rumah Bu Min, pot-potnya semua rapi, ukiran-ukiran kayu, tertata. Ini yang menatanya Bu Min sendiri atau siapa? Jadi saya punya jadwal. Nah, ini yang orang itu hidupnya harus ada keteraturan, ya. Jadi jadwal misalnya hari ini ngelapin apa, gitu. Seperti hari ini makan apa. Nah, ini hari ini misalnya ngelapin meja, hari ini ngelapin antik. Jadi semua berjadwal sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang nyaman. Jadi Ibu menjadwalkan kapan mau koleksi yang mana yang diperhatikan. Ibu masak favoritnya apa, Bu? Favoritnya kangkung. Kangkung. Dan apa tuh? Dan tauco atau tempe dan tahu sama cabai rawit. Murah banget ya. Saya pikir kalau duitnya udah banyak makannya yang lain gitu. Makanya sama mas, saya tempe sama kangkung ternyata. Apa karena favorit Bapak sama anak-anak atau? Kalau Bapak karena dia dari Gorontalo sukanya ikan. Ya ikan pasti. Ikan semua gitu ditumis, di segala macamin. Jadi kalau anak-anak seperti Mas Indra, Mas Sandi? Mas Indra, Mas Sandi sama dengan Bapak. Kalau saya kan dari Cirebon, jadi saya suka itu semua yang ada di pagar. Itu daun-daunan. Soalnya pagar Ibu emang berdaun banyak, tapi Ibu nggak ngambil dari situ kan, Bu? Tuh, enggak lah. Mas sampai sekarang masih ngambilin sayur di pagar. Tapi ya Mas Timothy ketawa terus. Tadi coba diem Bu, deh. saya itu kepancing sama Ibu. Saya itu datang ke sini mau bicara serius bagaimana. Serius deh. Tapi nanti kita akan bicara lebih serius lah, karena saya masih tertakjub sama koleksinya Ibu. Dan rumah Ibu benar-benar dipenuhi oleh koleksinya Ibu sendiri. Asbak-asbak itu saya tertarik juga. Ini kayaknya nggak ada yang ngerokok sih, tidak ada tanda-tanda api atau apapun, tapi asbaknya banyak sekali. Jadi apa cerita di balik itu, Bu? Ya, itu adalah perjalanan saya
berkunjung ke luar negeri karena dulu saya membantu Badan Pengembangan Ekspor Nasional untuk tiap negara kan, misalnya di Tokyo ada Indonesian Trade Promotion Center. Jadi kami pergi untuk berpameran ke New York, mana semua saya pergi. Berapa negara akhirnya Bu? Selama bertugas itu? Banyak sih, kecuali saya belum pernah pergi ke daerah Afrika, kecuali Mesir. Tapi kenapa saya tadi saya bilang sama orang-orang, kenapa sih saya kok diajak terus ya, saya capek. Iya, nah itu ternyata saya diajak terus karena saya satu bisa. Kalau harus nyetrika pakaian peragawati bisa. Loh, tugas Ibu apa di situ kan bukan untuk nyetrika di bawahnya. Kan sebagai perwakilan dong. Untuk negosiasi harga. Ya, tapi kemudian kalau untuk ngepel ruang pameran bisa. Terus nyapu bisa. Dan bener terus Ibu disuruh dekorasi itu? Bisa. Terus udah gitu yang paling lucu sekali, dan peragawati kan nggak tahu siapa saya. Ya dia suka nyuruh-nyuruh nih setrikain gitu, terus jadi saya setrika sambil tapi saya kan bahagia terus. Kok Ibu udah mau gitu, sih? Kok Ibu mau? Mau dong, harus mau supaya orang itu bisa melihat saya bisa ngerjain apa-apa. Kemudian sekali-kali jadi peragawati. Oh, jadi peragawatinya juga. Jadi kalau nggak ada peragawati, ya kalau peragawatinya lagi sakit perut, saya suruh ganti, peragawati. Peragawati kemudian cadangan. Jadi MC juga. Waduh. Jadi Ibu pagi habis ngepel ruangan pameran, Ibu setrikain baju peragawati, Ibu pakai sendiri tuh baju peragawati. Sebelum Ibu keluar, Ibu umumkan diri sendiri mau keluar sebagai peragawati gitu ya Bu ya, kira-kira Bu ya. Jadi ini ibu-ibu saya kasih tahu, kalau jadi orang itu mesti punya multi talent. Supaya kita terpakai kemana-mana. Nggak pernah ngeluh Bu, maksudnya dalam perjalanan sebagai Ibu kan sebenarnya dibawa untuk bernegosiasi, semua perannya udah jelas gitu Bu. Nah itu kita harus selalu berbesar hati bahwa kita diberi kesempatan untuk beranjang sana ke berbagai negara dengan berbagai cara. Nah akhirnya, saya tahu kenapa saya suka diajak. Karena mauan ya Bu ya? Karena mau. Apa aja mau disuruh. Tapi itu jadi rahasia, ternyata menjadi sesuatu yang berkesan Bu, juga untuk banyak orang begitu Bu ya. Ternyata apapun ringan tangan gitu ya, tetap akan membantu. Jadi ini yang saya mau bilang ya, kita harus bisa dan mau belajar untuk mengerjakan apapun juga. Jadi tidak ada tabu, saya nggak mau, enggak. Harus belajar supaya kita akhirnya menjadi orang yang katakan bisa dalam situasi apapun kita tidak tersingkir, malah kita justru berguna untuk orang lain. Perubahan apapun nggak berpengaruh karena kita akan tetap berguna di balik perubahan itu ya. Oke. Bu, dihitung dulu piringnya. Kita mau pindah. Karena kita mau pindah ke kantor Ibu. Daripada terjadi salah paham, dihitung dulu piringnya sebelum kita pindah ya Bu ya. Oke, kita kembali lagi di VVIP bersama Ibu Min Uno sesaat lagi. Kembali lagi di VVIP, kita masih bersama Ibu Min Uno, dan sekarang tadi kalau kita kan sudah melihat rumahnya dan bagian depannya, sekarang sudah di ruang kerja. Ini ruang kerja Ibu ya? Iya. Jadi disinilah, terutama selama pandemi, Ibu menghabiskan waktu lebih banyak di sini. Iya, ini menjadi kepompong. Kepompong. Oh, itu analogi yang menarik sekali, karena kalau kepompong keluarnya lebih indah. Benar ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi apa yang Ibu kerjakan selama di ruang kerja Ibu? Pada saat pandemi ini terutama. Nah, mungkin ini sesuatu yang agak lain ya. Jadi selama ini clipping ini akhirnya menjadi bahan pekerjaan saya. Sebentar Bu, saya stop dulu. Clipping, takutnya ada yang nggak ngerti clipping Bu, tahun 2020. Oh iya, wow.
mengumpulkan artikel itu Bu ya. Mengumpulkan artikel. Mohon maaf ya, rupanya bahasa saya bahasa zaman Saya sih ngerti. modern. Saya ngerti. Takutnya yang masih umur belasan, apa itu clipping? Saya nggak pernah bikin clipping. Jadi begini. Ini terapi sekali loh, Bu Min mengumpulkan Jadi clipping-clipping. kalau zaman dulu itu kan ada banyak majalah, Ya, banyak media cetak ya, koran majalah, dan segala. tabloid. Tapi sekarang Kompas juga masih ada tuh. Kompas kan memang. Kompas memang makanya bertahan amanat terus. hati nurani Rakyat tuh, Bu Min paling Itu yang hebat sekali. Jadi kalau dulu itu Ya. mereka selalu cover saya Oke. di majalah, di koran, Tabloid dan lain-lain. kemudian ini mungkin pekerjaan orang tua ya. Enggak lah Bu. Jadi saya potong-potong, saya jadiin semacam himpunan. Jadi ada oke. yang dari tahun 80-an nih. Tuh, ini ya berkeliling dari tahun 80-an, bahkan 78 itu Bu, bukan 80-an aja 78. sampai 2018. 2018. Dan masih berlanjut sampai 2020 ini. 2019 masih. Masih. Iya. Jadi ini misalnya ada clipping ini. Ini dari The koran. Telegraph. Mungkin zaman sekarang nggak ada ya. Adalah koran di negeri Belanda namanya The Telegraph. The Telegraph ini saya masuk di koran ini, luar biasa kan? Di negeri Belanda Tahun loh. 78 ya Bu ya. Tahun 78 itu. Iya. Ini yang waktu Ibu bertugas itu sama, Trade and Ya, dengan Badan Pariwisata itu. Pengembangan Oke, Ekspor pengembangan ekspor, ya. Nasional berkeliling ke seluruh Eropa dan kemudian di situ ketemu dengan Ratu Juliana. Wow. Tahu nggak sih Ratu Juliana itu adalah ratunya Belanda. Oke. Ini kita standing reception ya. Iya, kita harus berdiri, Bu. Soalnya tadi tanya, Bu Min kalau ngobrol berdiri kuat nggak? Berapa lama? Kuatnya berapa lama, Bu? 5 jam katanya kuatnya. Ternyata masih sering berceramah juga berdiri iya, juga, Bu ya. iya. Kalau saya ceramah itu 2-3 jam. Berdiri. Berdiri, ya kan soalnya kalau duduk terus saya lihat semuanya udah tidur. Malah nggak semangat ya. Malas ya. Jadi ini salah satu pekerjaan saya Aktif yang terus. selama pandemi ini. Jadi kita bisa selalu mengerjakan apapun di keadaan apapun Walaupun dan nggak bisa keluar rumah. menikmati segalanya. Itu yang penting, menikmati. Jadi harus sambil dinikmati. Bukan hanya clipping-clipping saja yang ada, koleksi kristal juga ada. Ya benar ya Bu ya. Makanya saya bilang tadi koleksi banyak banget dan bermacam-macam, mulai dari asbak sampai kristal. Ini koleksi apa lagi Bu di belakang ini? Kebaya kah? Atau tenun? Ini Atau kebaya ini tenun kayaknya? dari orang yang masih hidup sampai desainer yang sudah meninggal. Ini tenun juga. Nah, Ibu juga kan menjadi duta ini juga kan Bu, kebaya dan tenun juga kan? Iya, tenun. Lihat, ini dari daerah NTT. Bagus banget. Dan ini berat loh Bu, Berat karena bahan asli ya. sekali. Ya kalau mau pakai ini mesti makan banyak dulu. Kok malah? Oh biar kuat. Biar Saya pikir biar muat. Padahal soalnya ininya aja berat. ini aja berat loh. Iya. Wow, ini lebih berat daripada baju laki-laki di sebenarnya. Beneran loh. Ya, nah, kalau ini dari daerah Lampung. Oke. Ya. Dan Ibu masih sering pakai ya? Iya. Ukurannya kayak anak muda. Siapa yang bilang tua? Ya salah ngomong deh. Nggak deh. Tadi mau saya balik usianya jadi salah lagi saya kalau saya balik usianya. Nah, ini yang paling saya suka Yang mana, ya. Bu? Ini adalah yang tua sekali. Oh ini dari kapan Bu? Ini Dari wow, ini Nih, Bu, ya. udah ratusan kali. Nah, ini lihat. Ini benangnya masih benang emas. Jadi ini emas asli? Emas asli. Wow. Iya. Jadi ini adalah sesuatu, nah makanya ini yang saya mau berbagi kepada ibu-ibu semuanya. Kalau milih barang, mendingan satu tapi bagus. Jadi bukan banyak aja gitu ya? Ya, Ini satu tapi bagus. Tapi yang berkualitas. Ini saran dari seseorang yang pernah terpilih sebagai orang berbusana terbaik loh. Jadi Can you imagine tahun berapa itu? tahun
Berapa itu, Bu? 85. 85 sudah mendapat. Belum lahir? Udah lahir. Ibu suka muji saya deh, kelihatannya lebih muda. Udah lahir itu, Bu, kalau 85. Jadi itu mendapatkan itu, dan Ibu jadi beban nggak tuh pada saat mendapatkan penghargaan itu? Wah, saya harus berbusana selalu bagus dong kalau begitu. Emang saya berbusana bagus terus. Jadi memang nggak pakai upaya, Bu, ya? Memang dorongan dari dalam ya? Ini semuanya, makanya kalau pakai upaya itu, kita jadi lelah. Capek Kita sendiri. harus bahagia. Oh. Selalu mengerjakan semuanya dengan perasaan ceria, bahagia. Nah, itu kuncinya supaya kita tetap masih bisa berdiri dengan sepatu tinggi. 5 jam. Can you imagine my shoes? Ini kita angkat sepatunya. Masih pakai hak loh, Bu Min, masih pakai hak. Dari tadi udah berdiri udah nggak tahu berapa puluh menit loh ini. Tadi kita ngobrol-ngobrol, belum termasuk jalan tadi ya. Plus jalan lagi tadi. Jadi kuncinya itu, Bu, harus tetap berbahagia. Tadi sarannya boleh tambahin lagi buat ibu-ibu. Pilih baju tidak harus banyak, yang penting Gini ya, seperti milih orang. Saya mau bilang, kalau milih suami, nggak usah secakep Timothy. ya, udah ada yang punya, Bu, saya, Bu. Hah? Jangan pilih saya, Bu. Jangan pilih saya. Udah. Bukan begitu persoalannya. Ngerusak ya, Biarpun selera. bagus tapi luarnya, tapi dalamnya jelek gitu. Tapi kalau Timothy kan semuanya bagus. Oke. Because I know you. Dan saya bangga di interview sama Timothy. Wah, saya yang bangga, Bu, bisa Oke. wawancara, Bu. Ya, kita saling bangga deh. Sepakat. Jadi nggak harus luarnya bagus gitu ya. Nah. Oke. Baju Jadi juga begitu. buat ini, Bu, ini saya juga titip buat cucu-cucuku, anak-anakku yang remaja. Kalau memilih orang itu bukan karena dia cakep. Karena kalau cakep itu lama-lama juga jelek. Iya. Tapi pilih hatinya yang bagus. Dan ya tentu dia jangan hidup dari kita ya. Kuncinya Kalau itu. dia hidup dari kita capek. Kita capek juga. Capek Mau juga. dibawa bahagia juga capek juga kalau itu ya, Bu ya. Capek juga, iya. Oke. Jadi dia harus punya bertanggung jawab, punya Oke. pekerjaan. Dan harusnya kalau dari hati dia pasti akan bertanggung jawab ya, Bu ya. Oke, kita masih ngobrol lagi sama Ibu Minuno. Kita beresin dulu clippingnya. Nanti kita balik lagi di VVIP. Ini benar kan di tahunnya? Nanti berantakan tahun kita ini. Tahun 90, oke, benar. Wow, mesti dibetulin lagi nih. Oke, Mas Timothy, ini semua adalah Wow. kegiatan saya. Jadi ini Lihat. koleksi kegiatan. Yang pertama Ini ini asbak-asbak tadi. asbak. Nggak ada satupun yang ngerokok. Asbaknya banyak banget. Tapi semuanya punya cerita ya. Asbak ini menceritakan perjalanan hidup saya. Ya, misalnya ini. Contohnya? Ya, Wah. tuh. Ini di Norway kan. Oh, oke. Ya, Norwegia Ini ada. tempat yang wajib dikunjungi kalau ke Iya, Norwegia ya. ya. Jadi ini adalah bagian-bagian yang sampai udah ini Pecah? udah pecah lah. Sama cucu atau siapa, Bu, yang pecahin, Bu? Nggak tahu, saya nangis seminggu nangis Ya ampun. karena Ini pecah. dari- Pecah. Coba saya lihat, Bu. Ini dari itu Inggris kalau nggak salah. California nih. Oh, California. San Ya, Simon, pokoknya California. nangis aja. Ibu, saya bingung deh kalau cucu lagi ke rumah, gimana jagainya kalau rumahnya begini? Ya, tapi dia sekarang udah tahu bahwa dia nggak boleh menyentuh barang-barang. Apapun. Jadi dia Oke. cuman Cuma godain eyangnya doang ya. Ini foto-foto, ini Iya. kegiatan juga. Ini foto-foto. Mm-mm. Ini semuanya foto-foto yang dibikin ini. Tahu nggak? Kita lihat ya. Sempati. Sempati penerbangan? Penerbangan. Dulu. Airline. Lihat dong. Wow. Dulu saya pernah jadi Pada model Bumin. Sempati. Model pesawat terbang ternyata Bu Min ini. Ya Allah, luar biasa. Dan ini beberapa orang udah pada nggak ada. Ini Pak Tandri Abeng ada, Pak Setiawan Jodi. Iya. Wow. Pokoknya ini adalah bagian-bagian dari perjalanan hidup Sempati, saya sudah lama dan sekali loh. saya dokumentasikan. Saya ingin sekali semua orang punya dokumentasi yang sangat detail supaya Lengkap. kita bisa menikmati. Nah, ini adalah koleksi Kalung-kalung. kalung. Tapi ini kalung Nusantara semua tak pakai Bu, Kalung ya? Nusantara dan
perjalanan hidup. Nah, ini adalah koleksi perhiasan. Ini yang Ibu miliki semua? Iya. Wow. Ya masa saya punya tetangga kan nggak mungkin. Bukunya tebel loh. Jadi ini barangnya ditaruh di mana semua? Itu lihat segitu banyak. Wow. Ini Ibu tahu semua barang ini ada di mana? Ada. Jadi kalau nanti Mas Timothy pulang, saya akan periksa. Hitung lagi saya. Takutnya ngantongin ini piring bakmi atau kalung. Jadi ini kalung ada dari Afrika, dari mana-mana. Oke. Iya. Memang sengaja kalau ke sana mencari kalung, mencari asbak gitu ya Bu ya? Nah, kalau orang kan mencari berlian. Kalau saya berlian itu kan ya memang mahal, tapi kan buat saya itu lain value-nya. Ini pun punya value sendiri. Ini punya value dan ini. Nah, ini Mas, tiap kali Mas kesini pasti ada makanan. Cemilan. Cemilan. Oke. Ya, tapi satu hal saya nggak pernah touch, makanya saya nggak jadi bengkak. Oh, makanya saya baru mau tanya, Ibu Min emang nyemil? Kalau enggak gimana jaga agar tetap slim sampai usia sekarang itu gimana? Jadi cukup tamunya aja yang bengkak ya Bu ya? Gak apa-apa, saya bersedia. Asal bisa nyemil. Bu duduk ya Bu, silakan Bu. Aku mau duduk di meja boleh nggak? Jangan Ibu, jangan. Nanti di mana namanya Ya punya udah, rumah? saya duduk di mana? Ibu Min yang punya rumah. Silakan Bu di sana Bu. Jadi kita masih di rumah Ibu Min Uno, sudah disuguhkan minuman, kue-kuenya buat saya semua. Karena Ibu Min nggak makan, jadi buat saya semuanya. Harus habis. Ya jangan harus habis Ibu, kalau begitu jadi susah kita. Tapi Bu Min lucu loh, tetap menyediakan snack kecil untuk tamu, walaupun pandemi mungkin nggak terima tamu Ibu ya? Enggak, sekarang udah nggak terima tamu kan. Tetap disediain buat tamu tapi Bu? Iya, tapi kan ternyata ada Mas Timothy, Oh, ternyata ada sahabat-sahabat saya Kompas datang. TV. Iya, Jadi kami alhamdulillah. bertanggung jawab untuk menghabiskan gitu Iya, ya Bu ya? harus. Baiklah, asal air minumnya banyak, kayaknya habis juga nih Bu Min. Bu Min, saya belum menyentuh mengenai kecintaan Bu Min pada pendidikan. Iya. Karena tampaknya memang dari dulu sekali Ibu Min sudah memfokuskan diri untuk memajukan pendidikan. Saya yakin sampai saat ini pun masih banyak sekali hal-hal yang mengganjal, yang ingin Ibu Min lakukan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Gitu Iya. Bu. Awalnya mungkin Ibu bisa cerita, kenapa jatuh cinta pada pendidikan? Ya, karena terus terang saya kan lahir dari keluarga pendidik. Ya. Ayah saya dulu kepala SMA di Malang, kemudian ibu saya juga guru. Jadi saya tiap hari itu melihat dia bersama dengan murid-muridnya, kemudian mereka sering datang ke rumah, belajar juga. kemudian mereka kalau datang ke rumah itu kadang-kadang dari kampung bawa singkong, bawa Buat gurunya nih ya, mereka bawa. iya, bawa jagung, terus kita makan ramai-ramai sama-sama. Dan saya melihat ada rasa kebersamaan dan ada satu apa ya kayak benang merah ya. Jadi itu mereka akhirnya menjadi satu ikatan keluarga besar meskipun bukan saudara, tapi karena kebersamaan, kemudian di dalam pembicaraan itu saya belajar juga bagaimana mengungkapkan kata-kata dengan cara yang baik dan benar. Itu saya akhirnya ternyata dunia pendidikan itu penting ya bagi kita. Jadi dari usia sangat dini sudah menyadari hal itu ya Bu Min? Iya, terus ayah saya itu ya orang didikan zaman dulu kan sangat memegang teguh apa yang disebutkan kejujuran, ya nggak boleh bohong, ya kalau janji harus ditepati, ya dan jangan pernah apa ya kalau sekarang korupsi ya namanya ya. Kalau dulu apa ya nggak boleh ini kalau itu bukan milik kamu ya nggak boleh di touch ya. Jadi saya tuh dari kecil sudah diajarkan apa-apa yang sekarang itu namanya integritas. Jadi satunya kata, satunya perbuatan, terus ya hidup itu harus lebih
menuju yang terbaik, ya itu saya belajar dari keseharian gitu. Dan orang tua memang hidupnya menjadi contoh atas itu, begitu Ibu Ya, melihatnya. jadi apa yang saya lakukan sekarang yaitu sebetulnya dari role model yang saya lihat secara kasat mata, bagaimana mereka memperlakukan orang. Dan yang kemudian karena perlakuan mereka terhadap muridnya jadi menjadi, katakan ya, ada dulu Pak Sudomo, Pak Rudini, Pak Norman Sasono, semuanya jadi manusia yang benar-benar sangat bisa kita banggakan, dan itu yang menjadi ketertarikan saya untuk dunia pendidikan. Kalau untuk Ibu sendiri dalam mendidik anak-anak, karena kan Ibu juga pernah mengatakan bahwa pendidikan bagi setiap orang itu bisa berbeda-beda begitu. Caranya pun akan berbeda-beda. Nah, Ibu sendiri ke Mas Indra, ke Mas Andi itu bagaimana tuh menekankan nilai-nilai yang tadi Ibu bilang Ibu bawa dari orang tua kepada anak-anak Ibu sendiri? Ya, kalau Mas Indra, Mas Andi merasa saya itu terlalu keras ya. Oh, iya. Katanya kalau sekarang bisa dilaporin ke HAM. Karena melanggar hak asasi anak-anaknya gitu maksudnya. Karena apa ya, saya itu sangat disiplin tinggi sekali. Ya, jadi A, B, B ya. Jadi nggak ada itu abu-abu buat saya. Jadi kalau mereka nggak jujur ya, itu ada namanya reward dan punishment. Ya. Jadi kalau kita menghukum itu, tapi menghukum itu harus pakai hati. Karena hukuman itu adalah pemutusan hubungan cinta untuk sementara waktu. Wah, ternyata jadi itu. pada waktu anak itu sudah memperlihatkan sikap-sikap yang baik, justru kita harus merangkul dia. Reward lah gitu. Itu rewardnya. Kita rangkul dia, terus kita bilang, nanti lain kali kamu nggak boleh ngomong kotor ya. Gitu. Jadi kalau omongan kotor, omongan kasar, membentak orang, terus apalagi ngomong maling dan segala macam, itu semua omongan-omongan yang menurut pendapat saya nggak layak diutarakan untuk orang lain. Ya, apalagi buat diri sendiri. Jadi saya sangat keras terhadap mereka karena mereka dua laki-laki. Ya, dan mereka ya namanya anak laki-laki sukanya berkelahi. Ya, berkelahi. Dan waktu itu ada pelajaran karate dan segala macam. Jadi akhirnya saya banyak sekali memakai hukuman yang kadang-kadang saya sendiri menyesal. Misalnya saya cubit, itu sebetulnya gitu ya? nggak boleh ya, menyakiti badan itu nggak boleh. Tapi kalau nggak dicubit dia nggak mau berhenti. Ya. Akhirnya, tapi sekarang mereka sudah merasakan kita tidak akan jadi begini kalau bukan karena mama. Nah itu, jadi itu buat saya rewardnya juga. Nah, Bumi sendiri benar nggak sih nggak pernah susah ataupun merasa susah dalam hidupnya? Ya, kita itu dari kecil harus merasakan itu. Ya. Orang tua saya itu mendidik kami semua, kami berdelapan. Tiap hari ya saya pekerjaannya misalnya ngelapin meja, ya. Terus Pak Arif Rahman tahu itu, adik saya kerjanya ngepel. Yang satu punya pekerjaan setrika baju, yang satu masak, yang satu ngebersihin kamar mandi. Jadi semua itu mereka diberikan tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu membuat kita merasa, oh ini adalah tanggung jawab kita. Kalau kita belum mengerjakan, belum kita selesaikan, itu berarti kita mempunyai utang. Belum menyelesaikan. Jadi kita memang dididik secara sangat sederhana untuk akhirnya bisa merasakan bahwa orang lain juga punya keterbatasan. Nah itu yang membuat
jangan memanjakan anak. Itu betul sekali. Bu Min, apalagi Bu Min di tahun 2020 ini mungkin ke depannya, Ibu Min kan saya lihat belajar terus. Sampai sekarang pun masih ingin belajar tentang digital, tadi ingin belajar lagi. Apa capaian yang Bu Min masih ingin capai ke depannya ini? Ya, ini yang saya juga ingin selalu memberitahu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, belajar sampai kita masuk kubur. Pokoknya kalau bisa itu sambil mempelajari sesuatu gitu ya istilahnya Bu ya. Jadi kalau kita belajar itu sebetulnya belajar itu buat kita. Tapi ternyata berguna juga untuk orang lain. Pesan-pesan dari Ibu Min Uno yang ternyata obrolannya menjadi sangat menarik sekali. Saya tadi sempat berpikir, wah kita akan bicara soal banyak hal inspiratif, dapat inspiratif ya. Tapi saya sangat terhibur oleh Ibu Min Uno yang terus bercanda sama kita. Tapi di tengah bercandaan itu selalu ada nilai yang tergambarkan juga. Iya, jadi itu yang tadi kan saya bilang, kita harus belajar terus supaya kita bisa menginspirasi diri kita sendiri. Be an inspired person. Inspiring person. Jadi menginspirasi orang lain untuk, ya saya kepengen deh kayak Timothy. Nah gitu. Jadi orang tuh bisa melihatnya begitu gitu. Iya, kita itu harus jangan, kalau istilahnya itu jangan memble ya. Ya. Memble itu udah deh gini aja juga udah deh. Udah cukup, segini aja udah cukup, nggak boleh begitu Bu ya. Nggak boleh puas-puas. Dan di dalam keadaan sekarang kan yang paling penting kita harus berhemat. Ya berhemat karena kita nggak tahu sampai kapan keadaan ini akan berlangsung. Tapi yang paling penting motivasi diri untuk tetap selalu positif. Ya, gitu. Terus maju ya Bu ya. Kalau Ibu Min saja berhemat tahun ini, rasanya kita juga harus berhemat tahun ini jadinya. Oke, Bu Min terima kasih banyak. Boleh titip satu pesan nggak Bu? Pesan ke Mas Sandi kapan-kapan di VVIP gitu. Oke, Ya, oke. boleh Bu ya ke Mas Sandi. Mas Sandi ayo ikut VVIP, diajak Timothy gitu Bu. Oke, nanti ya. Tolong boleh, disampaikan ya. anytime. Ya. Oke, titip pesan Mas Sandi semoga mau di VVIP. Oke. Ibunya loh yang minta. Wah, saya jadi mempergunakan nama Bu Min loh. Bu Min sekali lagi terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Kompas TV Sama-sama Bu Min, yang terima kasih banyak. selalu menginspirasi dan memberikan banyak sekali motivasi kepada mereka, dan melalui koran televisi, koran Kompas TV itu memang benar-benar amanat hati nurani rakyat. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Min, sehat terus ya Bu. Oke, Salam untuk Bapak dan seluruh keluarga. Waalaikumsalam Bu Min. Itu tadi obrolan menarik kita bersama Ibu Min Uno, dan itu mengakhiri jumpa kita di VVIP kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan di VVIP berikutnya dengan interesting person berikutnya. Saya Timothy Marbun, sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.